Nah, isi jenguk dalam Islam ini maksudnya kita pertama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya karena memerintahkan kita datang. Yang kedua memang kita meringankan orang itu. Nah, bisa dengan kita hibur dia. Contoh Nabi SAW mendoakan kalau menjenguk orang sakit, la ba's, insya Allah. Dalam riwayat dan la ba'sa alaika insya Allah. Semoga penyakit ini tidak masalah untukmu dan semoga jadi pembersihan dosa. Ya, la ba's itu tidak masalah. Semua penyakit ini tidak masalah. Tahurun insya Allah, semoga jadi pembersihan dosa. Nah, kadang-kadang Nabi SAW juga membacakan doa-doa tertentu ya. Seperti pernah kami sampaikan, ada sebuah riwayat yang sahih, ini usahakan dihafal doanya karena pendek dan ada jaminan orang yang sakit selama ajalnya belum datang sembuh. Karena kata Nabi SAW, sampai menjenguk orang sakit, lalu dia baca 7 kali. Ya. As'alullahal azim, ini potongan pertamanya. As'alullahal azim artinya aku memohon kepada Allah yang maha agung. As'alullahal azim, ini potongan pertama. Yang kedua, Rabbal arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Kemudian, ayyashfiyaka. Agar menyembuhkanmu. Kalau laki-laki, ka. Kalau perempuan, ki. Ayyashfiyaka. Kalau laki-laki misalnya, ibu bilang sama suaminya atau anak laki-lakinya atau pamannya atau ayahnya. Doa ini. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Dibaca 7 kali. Kalau misalnya ibu kita yang sakit, anak kita perempuan, saudari kita, tetangga misalnya, kita mengatakan as'alullahal azim rabbal arsyil ayyashfiyaki. Karena perempuan. Nah ini kata Nabi SAW, kalau dibaca 7 kali kepada orang yang sedang dijenguk sakit, maka dijamin Allah menyembuhkannya selama ajalnya belum datang. Nah ini mengalahkan semua resep dokter. Ya. Karena dijamin akan disembuhkan. Dan kita harus mengalahkan semua keyakinan kita tentang obat, dokter dan segala macam kalau sudah ada penyampaian baginda Nabi SAW. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Tentu banyak doa-doa yang Nabi ajarkan ya. Seperti juga disunnahkan kita memegang tempat sakit selain membaca bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah ya dengan kemahamuliaannya, dengan kemahakuasaannya dari sesuatu yang aku rasakan atau aku hati-hati darinya. Itu dibaca juga 7 kali sambil pegang tempat sakit. Dan sekian banyak doa-doa yang disunnahkan. Kita juga bisa menghiburnya dengan bahasa kita sendiri. Misalnya kita mengatakan sabar ya gitu ya. Semoga lekas sembuh. Nah, bahasa-bahasa kita aja gak apa-apa. Intinya kita menghiburnya gitu ya. Nah kemudian juga boleh kita membawakan hadiah sebagai bentuk hiburan. Intinya memasukkan kegembiraan dalam hatinya. Nah seperti itu ya. Nah ini yang kita lakukan dan termasuk adabnya tidak berlama-lama. Ya, itu sudah benar tuh, ada jam besuk di rumah sakit itu benar. Di rumah pun sama. Ya. Jangan misalnya ada keluarganya orang sakit, kita datang berkunjung, duduk cerita di ruang tamu sekian lama. Akhirnya pemilik rumah pun tidak melayani keluarganya yang sedang sakit. Udah kita datang, maaf ya saya datang, saya mau menjenguk, niatnya itu. Semoga lekas sembuh, gak apa-apa sabar ya. Ini saya bawa sedikit buah, assalamualaikum, udah pulang. Gitu kan. Bukan saatnya kita duduk ngobrol, makan di rumah orang yang sakit itu bukan saatnya. Nah ini juga yang perlu digarisbawahi gitu ya. Ya biasanya ibu-ibu ini yang lakukan, jadi harus paham gitu ya. Lain kalau kita lagi berkunjung, lagi silaturahim, oke lah. Makan, ngobrol, apalagi tuan rumahnya masih melayani gitu ya. Tapi kalau orang sakit bukan saatnya untuk itu. Sama dengan takziah juga. Orang lagi bersedih. Itu Nabi SAW kalau datang selama 3 hari, beliau datang mendoakan, menyabarkan, pergi. Ya begitu, karena bukan saja duduk ngobrol makan di situ, udah. Apalagi nambah beban, ya. Kalau anaknya orang yang dikunjungi datang itu meninggal misalnya yang dia datangin, kenapa ya anak kamu yang mati? Padahal anak tetangga itu pemabuk sebenarnya. Ini kan nambah beban, Semoga insya Allah husnul khatimah, sabar ya. Toh kita juga akan ketemu di surga. Sekarang tinggal tambahin banyak amal soleh, misalnya kita banyak istighfar buat dia, kita sedekah haji dan umroh buat dia, begitu. Lalu pulang aja. Ya, daripada kita jadi beban buat orang, gitu ya. Karena ini pernah terjadi di kakak kandung saya sendiri di Makassar, betul anak beliau meninggal dunia. Saya udah coba jelaskan, misalnya sudah tenang. Ada beberapa ibu-ibu datang mungkin mau nunjukin kepeduliannya. Oh, sambil nangis dari depan pintu, terus suaranya lebih besar dari suara kakak saya nangisnya. Terus kemudian dia ngomong, kenapa anak kamu anak baik yang mati ya? Itu banyak anaknya orang narkotika. Sedih lagi kakak saya. Jadi masalah. Ini untuk apa gitu? Nah itu diantaranya adab-adabnya harus difahami. Ada hadis Nabi SAW yang mulia. Dari sekian banyak hadis tentang masalah menjenguk orang sakit. Tapi ini hadis menurut saya yang paling mulia. Maksudnya bukan paling mulia sih. Lebih tepatnya karena semua mulia. Lebih tepatnya mungkin paling menyentuh untuk kita mau jenguk orang sakit.
Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, Allah akan datangkan 70.000 malaikat. Bukan satu, kalau satu malaikat sudah cukup, ini 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Misalnya kita datang sebelum pergi aktivitas pagi, mampir ke rumah keluarga yang sakit, atau kita ke rumah sakit, mampir sebentar 5-10 menit aja. Besok kita pergi. Nah itu kunjungan kita pagi hari, mendatangkan 70.000 malaikat berdoa non-stop dari pagi sampai sore. Kalau orang menjenguk seseorang yang sakit di sore hari, Allah datangkan 70 malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Oleh karena itu kita jadikan ini sebagai pedoman. Itu ya. Oh, ini besar sekali pahalanya. Karena doa malaikat mustajab. Satu malaikat cukup, malaikat 70.000. Itu bukan sedikit. Kalau kita hari itu 2 kali, kita kejar keutamaan misalnya. Pagi kita jenguk, nanti sore pulang kerja kita jenguk lagi misalnya. Kita dapat bersambung sehari penuh. Berarti 140.000 malaikat mendoakan. Itu kan keutamaan yang besar. Terlebih lagi dalam hadits ini sudah disebutkan. Allah jamin orang yang menjenguk orang sakit. Selamat, dunianya dijamin, akhiratnya dijamin. Faedah keempat dari hadis adalah golongan yang kedua dari 5 yang dapat jaminan Allah, yaitu orang yang keluar mengantar jenazah. Itu secara hukum syar'i, ibu-ibu tidak dianjurkan untuk mengantar jenazah. Kalau sholat jenazah iya. Tapi ibu-ibu bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain yang mungkin laki-laki tidak bisa dapat. Seperti ibu bisa hamil, punya anak, ya, mungkin di rumah, mengurus rumah, melayani suami, semua itu pahalanya sangat besar, ya. Ada pendapat disukil oleh Imam Qurtubi tentang masalah wanita mengantar jenazah. Ada satu celah di mana ulama membolehkan di saat memang orang itu harus hadir. Contoh ibunya yang meninggal anaknya. Dan dia merasa terpukul sekali. Dia pengen izin. Dan ibunya juga sudah berumur. Enggak melahirkan fitnah. Tapi kalau anak-anak ABG bercanda-bercanda lagi ngantar jenazah ini enggak boleh. Nanti akhirnya membuyarkan konsentrasi para pemikul jenazah. Yang tadinya mau cari pahala, tersentuh secara keimanan, kita juga akan mati, malah perhatiannya ke wanita-wanita ini. Gitu kan? Apalagi kalau sudah pakainya tidak berhijab atau ketat dan segala macam, ini kan semua mengganggu. Makanya para wanita tidak disarankan. Tapi sholat jenazah iya. Nah, di sini tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada celah, cuman memang dia batasannya ada. Gitu ya. Nah mengantar jenazah ini kata Nabi SAW, siapa yang sholatin jenazah akan diberikan 1 kirot pahala. Dan siapa yang mengantarnya sampai dimakamkan diberikan 1 kirot. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah apa itu 1 kirot? Kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Maksudnya pahalanya besar. Baik, faedah yang selanjutnya. Ini berarti faedah yang keberapa? Yang kelima ya. Dari poin yang ketiga. Orang yang ketiga yang dijamin. Yaitu orang yang keluar berperang di jalan Allah SWT. Ini jadi saksi bahasan kita. Artinya kalau kita sudah niat ingin berperang keluar, maka sudah mulai itu kita dapat jaminan Allah SWT. Di dunia kita dijamin selamat, kalaupun mati di medan perang, mati syahid. Nah seperti itulah ya. Maka ini juga poin yang bisa menjadi motivasi kenapa orang disuruh berperang. Karena dapat jaminan dari Allah SWT. Nah hadis yang disebutkan sebelumnya tadi yang kita review ya. Yang kita ulangi di hadis nomor 6. Bagaimana orang yang keluar berperang di jalan Allah SWT. Dia tidak keluar kecuali untuk berperang di jalan Allah.